Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gisam. Saya dari kelas SDTB dengan NRP 33246055. Saya di sini akan menjelaskan, mungkin untuk yang pertama saya akan menjelaskan dari mungkin desain aplikasi awalnya ya, yang saya desain menggunakan Figma. Jadi untuk landing page-nya mungkin akan seperti ini, akan tertulis jelas jika ini AI powered interview practice. Jadi jika ini sudah semuanya untuk konfigurasinya itu digunakan oleh AI, makanya kita nanti akan menggunakan API dari Gemini. Untuk landing page awalnya seperti ini, mungkin ini akan bisa diganti sesuai dengan jalannya proyek ini berkembang. Mungkin kita akan langsung saja untuk ke get startednya atau mulai. Di sini akan muncul untuk job role-nya apa aja. Di sini saya baru mengisi sekitar 6 atau 7 role. Di antaranya software engineer, data scientist, product manager, UX designer, marketing manager, dan sales executive. Dan di sini ini terbagi dengan step difficulty-nya. Ini untuk difficulty untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini akan sesuai dengan difficulty yang user pilih. Jika user pilih untuk easy akan seperti apa, dan medium seperti apa, dan hard seperti apa. Untuk pertanyaannya saya mungkin akan men-scraping dari beberapa di website, mungkin di website yang hampir sama dengan AI job interview. Mungkin saya akan mengambil pertanyaan-pertanyaan yang dari isi medium hingga hard, dan saya akan masukkan ke dalam database. Lalu setelah di database akan dimunculkan sesuai dengan difficult levelnya. Di sini juga ada section duration 15 menit sampai 60 menit, dan mungkin ini akan saya hilangkan, mungkin hanya 15 sampai 30 menit karena 60 menit mungkin terlalu lama. Dan di sini ada untuk targetnya itu ada realistic question dan time response dan AI feedback. Dan feedbacknya itu akan menggunakan AI-nya tadi. Kita langsung ke start interview. Nah, di sini ini akan terdapat 1 sampai 7 pertanyaan. Dari rencana saya, setiap difficult mungkin easy itu mungkin akan hanya berisi 5 pertanyaan. Lalu jika medium mungkin akan berisi 7, dan jika hard akan berisi 10. Jadi difficult itu nanti tidak hanya untuk seberapa susah pertanyaannya, tapi juga seberapa banyak pertanyaannya. Nah, di sini ini hanya template ya Bu, untuk pertanyaan tell me about yourself. Mungkin kita akan isi I'm a student data science. Mungkin akan seperti ini, dan ini juga bisa menggunakan untuk on mic-nya atau text to speech-nya. Nanti akan speech to text-nya. Jadi user akan ngomong, dan setelah ada input dari usernya itu menggunakan mic, akan di pre-post menggunakan metode-metode seperti stop word, stemming, tokenize, dan yang lain-lain, agar AI-nya lebih mudah untuk memberikan feedback nantinya. Ini akan berisi 7 pertanyaan. Kita akan arang-arang saja. Nah, setelahnya kita akan mendapatkan resultnya. Di sini ada performance breakdownnya. Nah, di sini di bagian AI feedback, recommendation, dan bla 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 ini akan ditambahkan seperti matriks penilaiannya, seperti detailnya gimana, seperti yang seperti pada proposal saya, yaitu untuk pada publik penilaiannya ini. Seperti aspek penilaiannya ini akan berisi tentang komunikasi, pemahaman teknis, kreativitas, motivasi, dan etika dan sikapnya. Dan di sini akan bobotnya setiap aspek penilaian tersebut. Mungkin nanti akan ditambahkan di sini, di bagian sini. Mungkin saya belum bisa otak-atik untuk UI-nya karena saya masih pusing untuk back end-nya gimana untuk jalannya, tapi untuk rencana awalnya seperti itu. Dan nanti setelah ini baut-baut tersebut kita akan langsung masuk ke dalam interview komplit dan job complicating maths interview for software engineering. Dan di sini akan presentasinya untuk rubriks penilaiannya akan keluar di sini, dan untuk lebih detailnya akan ada di sini.
untuk sebagai praktis. Jadi ini sebenarnya bukan untuk, karena emang ini tujuannya untuk praktis ya, atau latihan sebelum interview. Jadi seperti ini. Dan di sini juga kita bisa lihat untuk respons kita seperti question bla 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 gitu. Dan jika ingin kembali, tinggal start interview. Mungkin kita akan lanjut ke proposal kita. Untuk proposal kita sendiri, mungkin latar belakangnya yang jelas, wawancara dikerjakan merupakan salah satu tahap paling penting dalam proses rekrutmen. Makanya kita datang untuk membuat praktis atau mempermudah dari aplikasi ini dibuat agar user-user itu lebih gampang untuk interviewnya nanti. Masalahnya yang kurang percaya diri, tidak adanya standar objektif dan bla bla bla. Tujuannya juga seperti itu, menciptakan aplikasi AI, menggunakan NLP, mengembangkan matriks kompetensi, membuat rubrik penilaian, menyediakan feedback otomatis, dan menyimpan di web story. Ini tujuan pustakanya NLP, text mining, dan mungkin kita akan lebih ke fokus ke poin ke 2.4, yaitu matriks kompetensinya. Di sini akan berisi seperti tadi: komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, problem solving, dan keterampilan teknis. Nah, matriksnya akan berisi dengan seperti ini. Lalu untuk rubrik penilaiannya di sini akan berisi mungkin penjelasannya dulu ya. Rubrik penilaian itu adalah instrumen evaluasi berisi kriteria penilaian beserta skala nilai menurut Arthur McTighe. Nah, di sini akan yang dijelaskan yaitu untuk berisi kriteria penilaian. Jadi kriteria penilaiannya akan berisi tentang kejelasan jawaban, relevansi dengan pertanyaan, dan struktur logikanya, kekuatan argumen atau contoh yang diberikan. Nah, biasanya ini akan berikan satu skala 1 sampai 5. Yang 1 berarti sangat kurang dan 5 sangat baik. Dan mungkin ini akan kita ganti dengan bobot yang tadi, persentase yang tadi. Nah, di sini rubrik penilaiannya. Nah, untuk metodenya gimana? Untuk metodenya sendiri di sini kita akan menggunakan, pertama itu ada analisa kebutuhan, itu menentukan fitur simulasi wawancara, penilaian otomatis, dan dashboard adminnya. Lalu perancang prototipe, membuat rancangan antarmuka antara API, implementasi, membangun backend Flash dan frontend HTML JS yang terhubung ke Postgres. Untuk backend Flash-nya ini mungkin akan beberapa kali dipertimbangkan karena saya tidak pernah memegang untuk membangun aplikasi menggunakan backend Flash, tapi saya akan usahakan. Jadi mungkin untuk hasil lahir dan di proposal ini akan banyak ketidaksamaan karena belum dilakukannya untuk riset yang lebih mendalam. Untuk hasil teksturnya itu front end, backend Flash, Gemini API, dan Postgres. Algoritmanya mungkin sistem mengambil pertanyaan dari database, pengguna memberikan jawaban, Flash mengirim prompt ke GPT, ke Gemini API menghasilkan evaluasi dan informasi session, skor dan teks evaluasi disimpan ke database result, dan hasilnya ditampilkan di front end. Mungkin seperti itu untuk demo aplikasinya. Maaf jika sedikit banyak kata yang salah atau gimana. Saya Muhammad Turkisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.